apa sih ini KOI Entrepreneurship Program? KOI sendiri, KOI itu dari Komunitas Organik Indonesia. Jadi kita kumpulan dari UMKM yang bergeraknya di bidang organik, green, and healthy. Jadi kita punya platform itu People, Planet, Profit, and Patriotic. Kita nggak harus peserta itu atau UMKM itu punya sertifikat organik atau apa, enggak. Tetapi yang pasti dia memastikan produknya itu bebas bahan kimia, beracun, berbahaya. Kalau dia olahan, dia bebas pengawet, pewarna, pemanis, sama penyedap buatan. Jadi platform kita itu bebas bahan-bahan yang akan meracuni badan. Kembali ke selaras alam, kita arahnya ke sana. Mas Boy, kenal saya. Oh, Mas Fatli. Mbak Seli. Halo Mbak Seli, silakan. Ya, platform kita seperti itu, dan kita mengarahkan teman-teman juga untuk produknya juga ke arah sana. Jadi itu tujuan dari Komunitas Organik Indonesia sendiri. Visi kita supaya peserta UMKM kita itu produk-produknya nanti yang lebih ke selaras alam. Bisa apapun. Di KOI ini ada produknya yang makanan, dari makanan mentah, bahan dasar seperti beras, sayur, buah-buahan. Ada juga yang olahan, ada juga restoran. Ini Bu Siska, produknya olahan dari nugget dan frozen. Ya. Yang pasti kita arahnya lebih ke selaras alam supaya kita nggak meracuni tanah lingkungan, nggak meracuni tumbuh yang memakan lingkungan. Program kita highlightnya adalah coaching, microfinancing, dan advancing. Coaching maksudnya seperti yang hari ini kita akan adakan kelas pertama, lebih ke pendampingan. Kebetulan saya punya license dari Ciputra untuk entrepreneurship education, tetapi kita lihatnya lebih ke arah coaching karena kalau training atau edukasi atau pendidikan itu seolah yang ngasih itu lebih pintar dari yang ikut muridnya. Sebetulnya enggak. Kalau coaching, apalagi entrepreneurship, kita tahu yang diajar lebih pintar daripada yang ajar. Kalau misalnya kita bicarakan mengenai pecel, jauh lebih ahli Bapak Fit di sini daripada saya. Bisnisnya mengenai jualan pecel juga lebih mengerti beliau. Tetapi kita bisa sama-sama melihat dari kalau entrepreneurship harusnya ada apa sih secara umumnya. Jadi kita bisa nanti mengajak Pak Fit ini untuk lebih maju dan berkembang. Ini prinsip dari coaching. Sedangkan microfinancing kita banyak sekali teman-teman yang misalnya dia mau berkembang, mau mengembangkan usahanya atau mau memulai malah usahanya, itu nggak punya dana. Kita bisa ajarkan sebetulnya untuk setidaknya mendapatkan dana, nggak harus berupa pinjam di bank atau pinjam sama yang lain, tetapi juga bisa berupa kerjasama. Itulah sebetulnya yang kita ajarkan secara financing. Nggak harus uang itu dari luar dipinjam. Nah, tetapi di KOI sendiri kita juga mengadakan program yang bisa microfinancing. Artinya kalau si peserta ini sudah cukup eligible, sudah cukup kita anggap layak untuk bisa dapatkan dana, kita akan danai. Yang pasti dananya ini nanti dana murah, bahkan nggak ada bunganya dan nggak ada jaminan, tetapi harus transparan. Nanti kita lihat contohnya, kebetulan Ayu Mareta di sini yang sudah di coaching sama saya untuk beberapa bulan dan sudah cukup layak untuk mendapatkan. Nanti Mareta sendiri akan menyampaikan. Lalu advancement, di sini ada seperti tadi Mas Fatli sama Mas Boy katakan ada gerai hijau. KOI ini punya semacam jejaring toko secara online dan secara offline. Toko ini kita isinya semua dari anggota-anggota yang produknya sudah layak masuk di gerai hijau. Artinya sudah
punya ketepatan dan keakuratan bahwa dia tidak menggunakan bahan kimia, tidak menggunakan bahan-bahan yang beracun, dan itu sudah layak untuk masukkan di dalam gerai hijau. Programnya sendiri ditujukan bagi para UMKM ini, tulisan boleh. Yang terutama UMKM ini nggak tersentuh sama bank, tapi sangat potensial. Kalau saya kasih contoh, Mareta, dia nanti bisa jelaskan sendiri. Dia itu menggunakan bahan-bahan yang sudah terbuang, tentunya perca-perca, kain-kain perca dari batik yang sebetulnya jadi sampah, tetapi dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna. Untuk kalau kita bilang sekarang namanya upcycling. Jadi nggak cuma recycle atau reuse, tapi upcycling, menggunakan itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Tapi skalanya masih sangat kecil. Sehingga kalau misalnya ngajukan ke bank atau ngajukan kemana itu nggak masuk. Kalau pengalaman saya waktu ngajar entrepreneurship sama TKI, mereka larinya 90% ke yang namanya lihat darat. Ngasih uang, ngasih utang sebanyak-banyaknya, udah akhirnya sekeras-kerasnya. Kebanyakan mereka lari ke sana. Atau nama kerennya bank pasar sebetulnya, tapi itu bukan bank pasar, itu bersama kali bukan bank. Dia datang ke sana, dapat uang 5-10 juta, tapi nagihnya luar biasa gitu. Bunganya juga besar sekali. Ya kita nggak mau teman-teman kita yang sudah platformnya bagus, mengangkat budaya, mengangkat produk-produk yang lokal dan produk-produk yang lama dan sehat lingkungan itu nyasar ke sana dan akhirnya mati sendiri gitu, bukannya berkembang tapi mati. Ya, ini platform kita arahnya ke sana. Dan memang menjadi utamanya adalah produk organik green and healthy. Kita sudah di 3 kali expo. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang sudah lihat di sini dan ada yang belum, bisa lihat nanti di oghexpo.com. Itu liputan dari expo kita yang dari 1, kedua, dan ketiga. Yang ketiga kita ada 130 UMKM yang geraknya di bidang organik dan healthy. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran produk-produk apa aja sih yang masuk di platform kita. Lalu agendanya, business coaching. Jadi lebih ke pelatihan dan pendampingan entrepreneurship dengan platform yang saya bikin waktu saya ikut kelas Pak Ciputra sendiri. Ada 12 modul, dan modul ini sebetulnya modul yang standar seorang entrepreneurship dari skala yang mikro, kecil sekali, sampai skala besar. Modulnya itu, tetapi nanti tingkatnya mungkin berbeda. Lalu micromanaging yang saya sebutkan tadi, kita startup 1-10 juta bisa mendapatkan dana. Syaratnya memang harus berani nanti mempresentasikan di depan teman-teman seperti ini proposal dari usahanya, kira-kira dana berapa yang dibutuhkan dan akan menjadi apa. Ya, mengambil contoh dari Grameen Bank, kalau kita bicara komunitas, dia yang berani muncul di depan dan mengatakan bahwa saya akan minjam sekian, saya akan menggunakan dana ini menjadi apa, dan nanti akan mengembalikannya kapan dan seperti apa. Itu yang kita ambil sebagai platform kita untuk kejujuran dan konsistensi dari orang itu. Itu yang kita ambil. Ya, jadi bukan sekedar taruh uang, besok saya tagih dengan bunganya. Itu sama sekali nggak seperti itu. Ya. Dan yang ikut sampai ke microfinancing, selain produknya harus masuk platform, dia juga harus mau mengajarkan lagi ke 4-5 teman di bawahnya. Ya, dia coaching lagi, dan dia juga nanti akan membantu microfinancingnya ini. Karena microfinancing ini tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa biaya. Jadi produk-produk dari teman-teman yang dihasilkan di situ nanti akan dijual di gerai hijau. Akan membantu marketnya, sehingga marketnya ini akan terdorong supaya produknya ini akan bisa berkembang. Cara kepesertaan mengikuti kelas bisnis. Iya, sama dua-duanya. Nanti kelas bisnisnya akan disampaikan setelah ini. UMKM yang memiliki rentang produk organik sehat dan ramah lingkungan. Ini kita mencapai di sana. Lalu platformnya People, Planet, Profit, and Patriotic. People artinya mensejahterakan masyarakat sekitar, memberdayakan juga masyarakat sekitar, nggak cuma sendirian aja.
dan juga mengusung platform fair trade. Kalau teman-teman pernah dengar di Google, bisa lihat fair trade. Planet artinya kita menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap bersih. Kita melakukan sesuatu nggak merusak lingkungan. Kalau misalnya kita menggunakan bahan-bahan, itu juga bahan-bahan dipastikan tidak meracuni tanah dari profit, artinya dia harus bisa sustainable. Kalau profit itu bukan suatu badan usaha yang akhirnya pinjam sana pinjam sini atau mendapatkan hibah dan dia nggak menghasilkan apa-apa. Ini harus ada profit yang berputar ke sana. Patriotik, kita nggak fanatik dengan produk lokal dan kita tidak sama sekali tidak bukannya menolak produk impor. Kita oke dengan produk impor asal di Indonesia belum ada. Apalagi kalau memang di Indonesia tidak bisa ditanam dan dibuat. Tetapi kalau misalnya produk itu sementara belum ada di Indonesia, kita akan mendukung, kita akan mengakomodir supaya di Indonesia produk itu ada juga. Ketika produk itu di Indonesia sudah ada, kita akan menghilangkan produk yang impor lagi. Lalu yang bersungguh hati jadi menjalankan seperti di sini, kita akan adakan program seperti ini 1 bulan sekali mungkin, nextnya bisa 1 bulan 2 kali. Kita akan berkumpul seperti ini di luar dari kelas yang khusus, ada kelas yang khusus jadi one to one bicaranya dengan coaching. Nah, kelas yang seperti ini si teman-teman yang tadi mau masuk ke microfinancing harus bisa berani mempresentasikan dan berani mempertanggungjawabkan apa yang dibuat. Melengkapi persyaratan dokumen nanti bisa disampaikan setelahnya. Mencari dan membimbing 5-10 usaha mikro. Tujuannya apa? Nanti di kelas akan saya sampaikan. Kalau misalnya seorang entrepreneurship belajar sesuatu, dia akan lebih masuk dan akan lebih bisa lagi menjalankan entrepreneurship itu kalau dia mau mengajarkan ke tempat lain. Dan tujuan dari program kita juga supaya semakin banyak orang yang akan masuk di platform seperti ini. Ini bagian dari mengejar visi bahwa Indonesia ini harusnya bisa lebih baik dengan produk dan jasa yang lebih berkualitas. Nah, silabusnya sendiri secara singkat seperti ini: internal assessment, external assessment. Ini nggak usah dicatat, nanti bisa didapatkan. Mental preparation, power coefficient, dedicated mission, finding company soul, product analysis, SWOT dan PEST analysis, marketing, financial analysis, management, dan action planning, execution. Di sini dalam satu modul ini akan ada banyak sekali sub pointnya itu ada banyak sekali, dan itu juga bisa disesuaikan sama masing-masing bisnis. Itu makanya kita ada kelas juga coach yang one to one, nggak bicara disamaratakan, tapi ketika kita berkumpul di sini kita bicara yang semua sama. Lalu apa yang menjadi benefit dari si member? Mendapatkan kelas pendampingan bisnis yang secara lengkap dengan biaya yang sangat ringan. Mendapatkan kesempatan membimbing secara insentif one to one. Memperoleh peluang untuk mendapatkan bantuan pendanaan mikro tanpa bunga, tanpa kolateral. Berpeluang mengembangkan perusahaan secara besar dan dapat jaring masuk ekspos banyak media. Koi sendiri punya banyak teman media, dari Kompas Media, dari Femina Group. Kita banyak sekali mereka mencari berita dan mencari siapa sih yang punya sekarang produk yang unik, produk yang lebih sekarang dicari orang dan sebagainya. Itu banyak sekali. Teman-teman di sini yang terutama yang di Koi sudah merasakan masuk di beberapa majalah dan beberapa radio. Di Ibu Christine masuk, Pak Lukas, Bu Siska, dengarkan cerita mereka nanti kalau sempat ngobrol bahwa kita itu memang media kita cukup banyak sehingga ekspos itu banyak dilakukan. Lalu memperoleh akses pasar. Nah, akses pasar nanti akan dijelaskan oleh Mas Budi mengenai gerai hijau dan timnya. Bahwa gerai hijau itu seperti apa dan
ya kerjanya juga seperti apa dan produknya apa. Ya ini dari saya. Mungkin saya minta Mas Rudi lanjutkan mengenai gerai hijau. Udah telat. Baik, assalamualaikum teman-teman semua. Saya coba jelaskan sedikit tentang gerai hijau. Memang masih banyak yang sedang perbaiki gerai hijau saya sendiri karena saya baru bergabung dengan Kowi baru 4 bulan. Semangatnya udah 40 tahun. Kalau saya coba membuat definisi tentang gerai hijau kayak buku ya. Oke. Apa? Ya. Nah, gerai hijau adalah saya coba kasih kalimat yang lebih gampang bahwa Kowi sudah punya produsen, sudah punya konsumen, dan kita sedang membuat harapan gerai hijau ini bisa menjadi fasilitas untuk memakai istilah kooperasi Kowi. Karena kalau saya bilang koopsi, ini ada tiga kaitan nanti, bilang tiga tubuh secara nanti berempat ya. Koopsi, Kowi, dan gerai hijau itu tiga poin tidak mungkin dipisahkan. Dan alurnya pun akan saling terkait. Tapi di balik ini semua, bahwa sebenarnya kalau saya lihat gerai hijau ini nggak sekedar tempat kita jualan. Gerai hijau ini alat perjuangan. Beberapa saya dan itu yang saya sebutkan bahwa apa yang tadi dijelaskan Mas Emil Pak B sebagai hasil hijau ini kita menunjukkan bahwa sebuah pasar itu tidak selamanya harus membuat produk menjadi mahal. Sebuah pasar itu tidak sama membuat hanya punya kemampuan yang bisa punya akses. Kita ingin membuka semuanya, membuka siapapun yang punya menghargai 4 pilar ini dan memiliki visi PGH ini untuk masuk ke sana. Dan itu kan gampang karena akhirnya kita ujung-ujungnya adalah menjadi seorang yang gerai hijau menjadi picky, memilih siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Dan semua itu ada penyaringannya. Saringannya adalah komunitas ini, komunitas bagi sebuah lembaga yang tidak kental, harus cair, jadi sebuah koperasi, sebuah lembaga yang membuat kita memiliki hak dan kewajiban. Gerai hijau sebuah tempat di mana kita sebagai produsen berharap produk yang kita hasilkan itu bisa laku di pasaran. Nah, strateginya sederhana. Kita coba bermain online, dan itu yang pertama dilakukan oleh Mas Emil dan kemudian saya lanjutkan dan dilanjutkan nanti oleh beberapa teman. Ini masih sedang under construction, dan online ini gampang susah karena kita menjaga membuat gerai hijau ini menjadi tidak sekedar toko sebenarnya, tapi sebuah pasar di mana transaksi awal mungkin bisa lewat gerai hijau online, tapi begitu ada transaksi yang lebih besar, kita mempersilahkan konsumen untuk akses langsung kepada para produsen. Disitulah uniknya gerai hijau, dan saya pikir ini agak gila karena yang ngapain kita bikin store online, tapi pada saat ada orang memiliki demand yang tinggi kita lepaskan kepada produsen. Tapi itulah Kowi, bahwa ini bukan sekedar toko, tapi sebagai alat kita untuk memasarkan produk teman-teman. Begitu pasar sudah terbuka, silahkan. Nah, ini kita sedang bangun sistemnya, baik sistem pembayaran segala macam, sehingga gerai hijau ini bisa kita handalkan untuk alat pemasaran produk teman-teman. Kemudian store project, ada beberapa tawaran, Mbak Shelly salah satunya, teman kita dari Cempaka Putih yang tertarik untuk bekerja sama membangun gerai hijau Cempaka Putih, dan ada beberapa teman lagi yang punya niat yang sama. Tapi sekali lagi ini bukan sebuah program franchise, ini sebuah betul-betul passion. Jadi kita harus tahu siapa orangnya, bagaimana semangatnya tentang authentic dan optimum konfusi. Kemudian B2B project adalah ide kita begitu kita melihat fakta bahwa kalau seandainya teman-teman sering kita ajak benar-benar ikut bazar, mensosialisasikan atau menjual produk-produknya, tidak semuanya punya kemampuan waktu dan tenaga untuk selalu ikut bazar, dan kami merasa bahwa seandainya gerai hijau itu mampu mengelola offline itu secara tergabung dalam satu tempat di mana
tidak harus mengajak teman-teman hadir pada saat bazar, tapi menitipkan barang-barang ini kami. Itu kita akan lebih maksimal. Sekali seminggu pun kita bisa jabani siapapun yang mungkin kita bisa bergerak. Itu sistemnya sudah kita garap, karena kita harus juga mengakui logistik antara produsen dengan kita, logistik antara kita ke tempat dan bagaimana sharingnya antara kita dengan para produsen. Nah, ada kalimat beberapa teman sudah naik IC20 apa? Nah, ini juga bukan 1C20. 1C20 adalah konsep dari teman-teman KOI awalnya, bahwa kita tidak mau membuat produk itu menjadi mahal pada saat masuk gerai hijau. Jadi kita lebih pada membagi keuntungan kepada produsen itu sendiri. Sehingga sekali lagi seperti yang Mbak Sili bilang, bahwa inilah cara kami untuk menghindari bahwa produk yang dibawa teman-teman itu di gerai hijau tidak menjadi produk yang mahal, dan akhirnya kita tidak ada bedanya dengan supermarket yang lain. Saya pikir secara singkat itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk mengelola itu akhirnya kita mentok pada satu titik di mana kita butuh orang, kita butuh full time, tapi kita lebih butuh seorang profesional yang volunteer, di mana kita KOI sendiri, opsi sendiri itu belum punya sumber dana untuk membiayai kelompok orang yang secara profesional mengelola usahanya. Dan memang kita sudah menyiapkan palunya, GH Management, dan kita melihat bahwa kegiatan kita ini masih lebih pada pelayanan. Mungkin sedikit berbau ini ya, berbau dari omset ya. Oh maaf ya, dari omset. Ya, saya selalu salah. Di kontrak dia salah. Dari omset ya, bukan dari keuntungan. Ya. Nah, melalui GH Management ini kita berharap aktivitas yang kita bicarakan tadi, baik online, baik offline, baik bazar to bazar, apapun bentuknya berkaitan dengan gerai hijau ini akan dikelola oleh sekelompok orang. Mereka juga akan membangun sistemnya, mereka juga akan menyiapkan kontraknya, menyiapkan semuanya lah, cikal bakal gerai hijau ini atau pengelolaan gerai hijau ini. Saya rasa seperti itu yang saya bisa sampaikan tentang gerai hijau. Dan sekali lagi, KOI lahir melahirkan sebuah KOPSI, dan KOPSI melahirkan sebuah gerai hijau, dan itu akan menjadi sebuah lingkaran yang lingkaran tidak akan terputus, di mana membuat kita ingat bahwa sebenarnya KOI adalah punya misi dan visi sendiri. Sehingga kami di gerai hijau berharap bahwa tidak akan mengelola gerai hijau menjadi sebuah toko layaknya sebuah toko yang hanya orientasi pada profit semata. Tidak ada nilai-nilai yang kita harus bangun di sana. Saya rasa begitu dari gerai hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap saya selalu Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, mumpung belum terlalu jauh, kalau masih bingung. Kalau kita mau menunjukkan image bahwa produk itu tidak mahal, dan kalau dengan gerai hijau itu 20% dari omset itu 20.000 gerai hijau. Jadi apakah itu bisa memastikan bahwa produk yang dijual itu kita bisa cukup kompetitif dan memberi memberi advantage bagi konsumen bahwa itu murah? Oke, angka saya bantu jawab ya. Angka 20 sebetulnya bukan angka yang ngambil dari langit tiba-tiba 20%. Sebetulnya gini, kalau patokan utamanya sebetulnya kita ngambil dari supermarket modern, bukan dari tempat lain, tapi dari supermarket modern. Supermarket modern mereka rebate aja kurang lebih 15 sampai 18%. Kalau ada yang pernah masuk supermarket modern, 15 sampai 20% itu total memang diambil dari harga yang dijual oleh si produsen ke supermarket. Itu langsung dipotong 18%, 15 sampai 18%. Artinya si produsen harus menaikkan dulu 18%, baru dia dapat angka sesungguhnya yang dia butuhkan, yang diajukan. Katakan misalnya dia jual sebetulnya 10.000,
Dia naikin dulu 18%, jadi harganya jadi 11.800. Baru dia taruh di supermarket. Supermarket nanti bayar dia 11.800, tetapi langsung dipotong 18%, jadi balik lagi 10.000 ke dia. Nah ini 18%, 15-18% ini memang sudah wajar, sudah biasa di semua supermarket modern. Nah supermarket modern sendiri dia naikkan lagi kurang lebih 25-30%, artinya total 18 plus 25. Itulah harga yang didapat oleh konsumen yang beli di supermarket modern. Nah di sini kita masuk 20%, artinya sudah separuhnya dari supermarket modern. Satu itu. Dan yang kedua, gerai hijau manajemen pun sering ketemu sama pengelola yang langsung minta bagian 10-15%. Jadi sebetulnya pengelola dari gerai hijau manajemen itu hanya dapat antara 5-10% gitu. Ya. Kalau kita mau memastikan bagaimana angka ini apakah cukup murah atau kompetitif, ya sebetulnya kita nggak bisa lari lagi dari situ sih. Ya 5% which is ya udah sangat minim gitu kan. Kalau misalnya kita bicara jumlah banyak, mungkin itu akan terkejar. Tapi kalau misalnya jumlahnya cuma sedikit-sedikit, ya sampai saat ini kita sih hanya cukup untuk membiayai ongkos, logistik dan sebagainya, tetapi nggak benar-benar bisa membiayai orang-orang yang kerja di situ. Sampai saat ini belum. Tetapi kita yakin bahwa itu kedepannya akan semakin baik. Ya, jadi angka 5-10% yang kita bisa ambil dari 20% tadi itu sebetulnya sudah di bottom line lah kita. Pembagiannya ada koperasi, Ada pertanyaan kita? koperasi dan koperasi lagi dengan koperasi berapa? Intinya bagaimana kita mencari duit untuk lembaga itu sendiri, dan sebagai badan hukum koperasi harusnya kita juga berhak untuk mengambil dana dari anggota. Tapi bagi kami justru dana yang kita dapat dari anggota itu tidak kita kelola sebagai suatu bisnis, tapi akan kelola seperti kegiatan-kegiatan yang masih akan bagaimana membangun entrepreneurship baru. Jadi kita coba mengelola uang itu secara lebih berbeda dengan duit dari teman-teman akan dikelola untuk teman-teman juga. Duit dari teman-teman sebagai sebuah produk bisnis akhirnya kita kelola untuk teman-teman bisnis juga. Dan ya seperti itu. Ada ya? Ya, Misalnya di up dari harga produsen atau dari harga jual akhir? Enggak, harga jual akhir itu udah ada 20% di dalamnya. Artinya si produsen punya harga pokok, naikin dulu 20%, itu yang dijual di gerai. Jadi nanti waktu diberikan lagi ke produsennya, Produsennya dipotong dari harga jual. Ya. Pengambilan garis hijau tidak berapa persen? Saya lagi negosiasi ya, 10